Bismillahirrahmanirrahim. Pernah salah, ditegur juga oleh Allah langsung. Ini bedanya Nabi. Ya, Nabi setiap kali datang ke rumah istrinya yang bernama Maria Qibtiyah, itu setiap hari setiap datang ke Maria Qibtiyah, istri Nabi, itu selalu disuguhi air madu gitu. Sehingga kalau pulang dari rumahnya Maria Qibtiyah ini, istri Nabi, dia datang ke rumahnya Sayyidatuna Aisyah, harum madu itu masih ada. Atau setelah datang dari rumahnya rumahnya Maria Qibtiyah, datang ke rumahnya Hafsah, salah satu istri Nabi juga, air madu itu masih ada tercium. Sehingga Hafsah dan Aisyah ini bertanya, dialog itu, cemburu gitu. Ini Rasul setiap dari istri yang namanya Maria Qibtiyah ini selalu bau madu. Coba nanti kalau datang kita tanyakan. Begitu Nabi datang kepada Maria Qibtiyah ke rumah Aisyah, ternyata sudah ada Hafsah di dalamnya. Lalu salah satu di antara Aisyah dan Hafsah berkata begini, ya Rasulullah, ini kok bau air madu dari mana ya? Rasulullah ini seorang suami yang peka. Jadi dengan bicara segitu aja dia udah paham. Ini pasti ada sesuatu nih. Ya, pasti ada sesuatu cemburu nih. Langsung Rasul bilang begini, wahai istri-istriku Aisyah dengan Hafsah, mulai saat ini aku haramkan madu atas diriku. Gitu. Untuk apa? Untuk menjaga perasaan kalian agar tidak ada perasaan buruk kepadaku dan kepada Maria Qibtiyah. Seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu laka. Wahai nabi, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau haramkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah? Tabtaghi mardati azwajak, hanya karena kamu ingin mencari ridho dari istri-istrimu, engkau rubah hukum yang sudah dihalalkan oleh Allah. Ditegur. Jadi kita harus paham kesalahan manusia, ulama-ulama, pendapat-pendapat itu wajar, harus ada. Nabi saja pernah salah. Gitu. Ya, jadi jangan pernah kita ini berkata bahwa oh, pendapat saya benar, pendapat dia salah. Belum tentu. Belum tentu kita. Kita akan ikutin terus. Ini mudah-mudahan cukup waktunya dan mudah-mudahan nggak ngantuk ya, semangat karena ini luar biasa tema kita. Nah, kemudian setelah kita mengetahui mengenal adanya perbedaan pendapat, adanya kesalahan juga bisa-bisa saja terjadi gitu. Kemudian kita juga harus paham ya bahwa tadi sudah saya sampaikan, tidak ada yang maksum di dunia ini, tidak ada orang yang tidak pernah salah pasti. Sekelas Nabi saja salah. Ya. Pertanyaan kedua yang harus kita paham, gitu. Mengapa ulama itu di dalam memberikan pendapat suka berselisih, ada perselisihan? Mengapa ada perselisihan pendapat di antara ulama? Sehingga di antara kita ini ada yang mengatakan ini sunnah, ini tidak sunnah. Ini dilakukan oleh Nabi, ini tidak dilakukan. Misalnya yang kita jelas saja misalnya ya, biar yang jelas saja. Ini kunut, ini tidak kunut. Ya, ini tahlil, ini tidak tahlil. Ini di kampung ada acara 7 hari wafatnya seseorang, dari hari pertama sampai 7 dibacakan Yasin dan lain sebagainya, sedekah. Ini tidak. Mengapa demikian? Satu harus kita paham, karena saat dalil yang
menegaskan tentang satu hal ini sampai bisa jadi satu di antara ulama ini tidak tersampaikan atau tidak mendengar. Satu contoh begini, eh, pernah suatu hari Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah diperintah oleh Nabi pergi ke satu kampung ya untuk berdakwah menyebarkan Islam. Perjalanan beliau ini melewati satu kampung yang di kampung itu semuanya sedang terkena penyakit taun. Penyakit taun itu wabah yang menular. Sehingga Abu Bakar dan Umar bingung. Apakah saya melanjutkan perintah Nabi atau saya tinggalkan? Karena kampung yang akan kita tuju ini dihalangi dengan satu desa yang sedang kena penyakit menular. Abu Bakar dan Umar bermusyawarah. Bagaimana Umar? Lanjut kita perjalanan karena ini perintah Nabi, tidak boleh kita sia-siakan. Atau kita sebaliknya kita pulang. Ya, dan Nabi tidak pernah, para sahabat tidak pernah mengatakan satu pendapat dengan kata-kata menurut saya, nggak pernah. Itu sahabat nggak pernah. Nah, lalu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar memutuskan kalau begini kita pulang saja karena kita tidak tahu nih harus apa yang dilakukan. Kita pulang dulu ke Nabi lalu kita tanya apakah kita meneruskan perjalanan atau kita pulang ini dengan benar gitu. Di tengah perjalanan pulang tiba-tiba Umar bin Khattab dan Abu Bakar bertemu dengan Abdullah ibnu Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas gitu. Di tengah jalan bertemu ditanya oleh Abdullah bin Abbas, wahai Abu Bakar, wahai Umar, dari mana engkau? Saya ini sebetulnya Ibnu Abbas, saya ini pengen pergi ke sana disuruh Nabi. Tapi saya harus lewati satu kampung yang sedang terkena taun, penyakit yang menular. Saya bingung. Gitu. Apakah saya harus melanjutkan perjalanan? Itu karena ini perintah Nabi dan Allah tidak akan pernah memberikan penyakit kecuali melalui izinnya. Atau saya harus kembali dulu bertanya kepada Rasul gitu. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, "Laqad shadaqta." Kamu sudah benar Umar. Pendapat kalian berdua Umar Abu Bakar benar. Kenapa? Karena Nabi pernah bicara, jika kamu mendapati satu kaum, satu kampung yang sedang terserang wabah, maka orang yang di dalam kampung itu tidak boleh keluar dan orang yang di luar itu tidak boleh masuk. Gitu. Dan ini pendapat hadis ini telah didengar oleh Abdullah bin Abbas tapi belum didengar oleh Umar dan Abu Bakar. Dari sinilah muncul pelesihan pendapat seperti tadi Abu Bakar dan Umar, apa kita maju apa kita mundur gitu. Dan perselisihan pendapat ini juga dikuatkan dengan kisahnya malaikat. Malaikat saja pernah berselisih pendapat. Malaikat pernah berselisih pendapat. Saat ada seorang, ini diceritakan dalam hadisnya Imam Muslim. Dikisahkan saat ada seorang pemuda yang membunuh 99 manusia, 99 orang. Ya, lalu oleh orang soleh di tempat itu disarankan untuk bertobat. Kalau kamu mau bertobat, keluarlah kamu dari kampung ini. Cari ke kampung sebelah, di situ ada kampung orang-orang baik, orang-orang soleh. Datanglah dia ke kampung sebelah, berjumpa dia dengan orang soleh, orang yang baik, orang yang taat. Ditanya, wahai tuan guru, saya ini ingin bertobat. Oh iya, dosamu apa? Dosa saya ini sudah membunuh 99 orang. Kaget ini Pak Haji. Ustadznya dikaget. 99. Ini bukan dosa kecil, nak. Ini dosa besar. Ini tidak ada taubat bagimu. Terlalu kamu ini. Satu saja bunuh orang dosanya besar. 99. Mendengar pemuda ini dikatakan tidak ada pintu taubat. Dia genapkan, dibunuh itu orang tadi. Sehingga 100 orang sekarang dibunuh. Genap. Dia jalan lagi. Dia terus punya hati ingin bertobat. Akhirnya datang lagi ke satu tempat, di tengah jalan ketemu ada seorang petani, tukang bersih-bersih kebun. Kemudian ditanya, di sini ada seorang guru yang bisa membimbing saya mau bertobat. Ada.
itu di daerah sana. Nggak kurang lebih beberapa kilo lagi dari sini, datanglah kamu ke sana. Begitu selesai bicara, mau jalan ke tempat itu, tiba. Boleh kita tidak suka dengan pendapatnya, dengan keyakinannya, tapi juga jangan sampai kita menyakitinya, karena dia orang yang beriman. Jangan sedikit-sedikit mengatakan dia ahli bid'ah, dia ahli neraka, dia sesat. Jangan. Kami yang benar tidak. Yang ketiga, hormati ulama. Karena setiap kita, satu contoh lagi yang gampang, orang yang kunut dengan yang tidak kunut, mereka sumbernya adalah dari ulama. Dan ini ulama-ulama itu saling menghormati. Ya, Imam Syafi'i saat dia datang ke tempatnya Imam Malik, dia tidak kunut. Imam Malik pun dunia. Bahkan Buya Hamka ini Muhammadiyah. Dia kalau baca Fatihah, bismillahnya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang Muhammadiyah. Tapi saat dia datang ke Istiqlal menjadi imam, dia bacanya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya dikeraskan. Perbedaan itu ada. Tapi hormati siapa? Ya mereka yang telah memberikan hukum-hukum ini. Berbeda seperti tadi sudah disampaikan. Ada itu. Ada itu. Nah, kemudian yang ketiga, saat kita melihat perbedaan, ya, kemudian kita mulai terfokus, palingkan, fokuskan kita dengan sesuatu yang manfaat, sudah, nggak usah pikirkan perbedaan itu. Kenapa dipikirkan? Di masjid kita ada orang baca maulid gitu, kita sakit hati, kita berbeda ini, nggak usah dipikirkan, itu sudah ada semuanya, ya sudah terjadi dan sudah dibahas oleh ulama-ulama kita tentang itu. Kita ini yang baru belajar, baru tahu aja gitu. Ya, sebagai semuanya sudah dilakukan oleh ulama kita. Jangan hulu. Selanjutnya, jangan hulu. Hulu itu cinta berlebihan kepada ustadznya, kepada gurunya. Kenalan sama orang, dari mana Pak, Bu? Dari sini. Oh, ya. Siapa ustadznya? Ustadz ini, oh kita beda aliran. Ini hulu. Taklid buta ini yang banyak menyebabkan orang-orang itu merasa dirinya lebih benar, lebih baik daripada yang tidak. Ingat tadi pelajaran, enggak ada yang maksum. Bisa jadi ustadz saya yang benar, ustadz Anda yang salah. Bisa jadi ustadz Anda yang benar, ustadz saya yang salah. Begitu. Jadi jangan sampai kita ini guru terlalu berlebihan cinta kepada seorang guru. Cinta kepada orangnya. Jangan, tidak benar juga. Ya, tapi kalau cinta kepada ajarannya, oh ajarannya ini sesuai dengan sunnah, sesuai dengan hadis, sesuai dengan ijma, sesuai dengan qiyas, ikuti. Yang ini yang sekarang yang terjadi, ini cinta sama gurunya. Nanti cinta sama Ustadz Fulan, misalnya cinta mati semuanya, walaupun Ustadznya itu salah, akan dicari cara biar tidak salah. Nanti begitu giliran Ustadznya nikah lagi, cintanya pindah lagi. Halo? Guru namanya, jangan begitu. Ya, cintailah ulama itu karena ilmunya, karena akhlaknya, karena amalnya. Ya, dan yang terakhir jangan sampai fanatik buta. Ya, jangan sampai fanatik terhadap satu pendapat. Ya. Kecuali kalau perbedaan itu mengenai akidah. Kalau perbedaannya akidah, wajib kita tegas, kita kompak. Jika seperti misalnya Ahmadiyah mengaku bahwa di dalam kelompoknya dia ada nabi baru, ini kita harus tegas, semuanya tegas. Mereka sesat. Karena sudah hubungannya akidah. Ya, misalnya nanti ada Ka'bah selain Mekah, boleh kita. Atau seperti Asy'ariyah, Syiah Asy'ariyah yang mengatakan bahwa semua sahabat itu di neraka. Bahwa mengatakan bahwa Aisyah pernah berzina. Ini masalah akidah, tidak ada perselisihan. Yang berbeda dengan kita, ya dengan bapak semua, ibu semua, kita harus tegas. Kalau dalam akidah tidak ada lagi tawar-menawar. Tapi dalam ijtihadiyah tadi, khilafiyah tadi, perbedaan itu, maka kita harus berhati-hati. Kesimpulannya, yang pertama, bapak dan ibu, perbedaan itu sunatullah, harus ada. Ya, yang kedua, kita harus paham bahwa sumber perbedaan itu ada. Dari awal sudah ada. Ya. Yang ketiga, kita harus paham bahwa tidak ada yang maksum, ulama juga bisa salah. Ya, mengapa ulama salah? Bisa jadi tadi dua yang baru saya sampaikan. Ya, bisa jadi mungkin hukum belum sampai kepadanya,
seperti Abu Bakar dan Umar tentang melewati satu kampung, ya, atau bisa jadi ulama lupa, ya seperti tentang ceritanya Umar bin Khattab dengan Amr bin Yasir, gitu, ya. Dan yang terakhir, sikapi dengan poin-poin yang tadi kita sudah sampaikan. Jangan pernah merasa diri kita ini lebih besar, lebih benar, lebih soleh, lebih baik daripada orang lain. Tidak, ya, karena setiap kita yang dilihat adalah hati kita. Sehebat apapun ibadah kita, jika hati ini masih meremehkan orang lain, masih meremehkan ulama, maka tidak akan pernah ada manfaat pahala, ya. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya silakan MC langsung tutup atau ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Yakfi. Yakfi. Baik, kita baca surah Fatihah, semoga manfaat. Hal hadhihi ya wa al-fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم